cabut semua hal yang dia ucapkan salah tentang Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan memulihkan. Mungkin sakit penyakit yang kita derita, saya pernah sakit 2021, ada tumor yang saya derita. Saya memahaminya bahwa itu proses Tuhan membentuk saya, sehingga saya tidak bisa nyanyi lagi. Tidak ada yang seperti saya nyanyikan, tapi saya puji Tuhan bisa hidup sampai hari ini karena belas kasihan Tuhan, dan saya belajar menerima itu. Itulah mungkin proses Tuhan membuat saya kembali. Dan di perenungan ini sebenarnya untuk saya, kami mudah-mudahan juga bisa terkena juga, dapat menjadi perenungan kita bersama dari cerita bapak-bapak keempat ini. Belum lagi kalau Bapak Sinta ceritanya tidak sekarang sedang khawatir karena dia akan menjadi tugas. Bapak, tanpa mengurangi rasa hormat, ibadah kita malam hari ini segera kita mulai. Tapi sebelumnya kami atas nama pengurus sesi pelayanan Bapak Jemaat GKI Pamfusau Hilir mengucapkan puji syukur, terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kita hari ini dapat kembali berkumpul melaksanakan ibadah sesi pelayanan Bapak di tempat Bapak Yudi Misael. Kami juga mengucapkan terima kasih Pak Yudi dan keluarga yang sudah menerima jadwal ibadah pada malam hari ini. Dan ada beberapa hal yang kami sampaikan Bapak-Bapak semuanya. Yang pertama terkait ibadah pelaksanaan ibadah SPP minggu depan. Yang pertama itu dilaksanakan di gedung sekolah hari Minggu atau di gedung SAM tanggal 12 Juni 2023 pukul 18.30 WIB dengan ditulis Bapak Edwin Toto. Dan apabila Bapak-Bapak semuanya, karena minggu depan kan itu jadwalnya di gedung SHM, tetapi kami mempersilahkan siapa tahu Bapak-Bapak yang malam hari ini hadir berkenan untuk melaksanakan ibadah di rumahnya. Jadi kami istimewa atau apa kami persilakan. Di atas kesempatannya, saya ucapkan selamat malam dan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat rahmat dan karunia Allah kami selaku tuan rumah dapat mengundang dan kehadiran Bapak semua di sini. Banyak orangnya gitu kan. Terakhir dulu saya ingat SPB nggak sebanyak ini, dan juga aktivitas
kerja bakti kita, gotong royong kita beberapa hari ini juga bisa terlaksana dengan baik. Walaupun kemarin mohon doanya dari Pak Pendeta, nanti ada beberapa poin yang kami ingin minta didoakan. Yang pertama yaitu untuk kesehatan ibu kami, sekarang berusia 73 tahun, supaya tetap diberi kesehatan ke damai sejahtera di usia tuanya sekarang. Terus yang kedua, untuk pelaksanaan penyelesaian tugas istri kami besok mau ke Lampung, jadi malam ini berangkat jam 12 malam, besok katanya pesawatnya jam 5 dari Banjarmasin. Terus yang ketiga, mohon didoakan juga karena anak kami Tia baru juga selesai ulangan, semoga bisa naik kelas dengan nilai yang cukup dan juga selalu diberi hikmat dalam belajar dan mengimbangi pengetahuannya. Yang keempat, kami juga mohon didoakan untuk selalu diberi kekuatan, kemampuan untuk selalu siap mengabdi dalam pekerjaan kami bersama istri di pemerintahan di Pulang Pisau ini. Yang kelima, agar diberi kemampuan dan hikmat juga terkait hal yang kami sampaikan tadi untuk proses penyelesaian sengketa tanah yang sekarang saat ini kami sedang hadapi, dan juga diberi setidaknya kemampuan untuk selalu mengendalikan diri. Terus yang keenam, agar selalu tetap diberi kesabaran dan keteguhan dan ketaatan dalam siap bersama Bapak dalam pelayanan kita di gereja kami ya. Mungkin itu beberapa hal yang mungkin kami mohon didoakan Pak. Intinya memang kami mohon didoakan. Lebihnya sekali lagi kami ucapkan terima kasih sekali Bapak-Bapak. Semoga ibadah kita kali ini bawa hikmat dan kebaikan untuk kita bersama. Dan kami silakan kepada yang bertugas. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tunduk serta hirau. Tunduklah menghadap Dia, berilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Yang telah menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya anugerah dan sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Untuk menyambut tutur dan salam dari Bapak Pendeta tadi, marilah kita menyanyi dari Kidung Jimat nomor 40. Ajaib benar anugerah, membaru hidupku. Ku hilang, ku tak berjalan, olehnya ku sembuh. Yang kedua, Saku cemas, sekarang ku lega. Syukur Bapa-Ku tak lepas, berkat anugerah. oleh tuan rumah, terambil dari Ayub pasal 38 ayat yang ke-31 sampai dengan yang 38. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa untuk kebaktian yang kita laksanakan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau limpahkan bagi kami, sehingga kami boleh hadir di rumah keluarga Bapak
Yudi Misael pada malam hari ini dalam rangka kebaktian SPB. Biarlah Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami masing-masing dalam kebaktian ini. Biarlah firman Tuhan yang selalu akan menyebarkan bagi kami. Biarlah Tuhan selalu menyertai dan memberkati kebaktian kami ini dari awal hingga berakhirnya nanti. Tuhan Bapa kami dalam surga, pada kesempatan ini mungkin banyak dari saudara kami yang tidak sempat hadir bersama kami dalam rangka kebaktian ini. Biarlah Tuhan selalu melawat mereka. Mungkin di lain kesempatan kami boleh bersama-sama untuk kebaktian bersama mereka. Biarlah Tuhan selalu melawat mereka. Apapun yang mereka alami, biarlah Tuhan selalu menyertai memberkatinya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus dan seluruh selamat kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada malam ini, malam hari ini terambil dari Ayub pasal 38 dengan berikut jawab Tuhan kepada Ayub ayat 31. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika dan membuka belenggu bintang belanti? Dapatkah engkau menerbitkan mintakul burung pada waktunya dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya? Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit atau menetapkan pemerintahannya di atas bumi? Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan sehingga banjir meliputi engkau? Dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sambung menyambung sambil berkata kepadamu, ya, siapa menaruh hikmat dalam awan-awan atau siapa memberikan pengertian kepada gumpalan mendung? Siapa dapat menghitung awan dengan hikmat dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit? Ayat 38. Ketika debu membeku menjadi logam tuangan dan gumpalan tanah berlekat-lekatan, Nas ini ya berat bagi saya, masalah Kartika, bulan dan bintangnya. Tapi ini dalam penderitaan Ayub ya, dan dia pada penderitaan Ayub ini saya mengambil artinya bahwa apa namanya itu penderitaan dan akhirnya dia berhasil melampaui penderitaan dan mendapatkan sukacita dari Allah itu. Dan yang saya sampaikan ini juga sama seperti itu. Tapi pertama-tama saya memberikan aksi ya saya ya luar biasa karena saya walaupun saya tidak aktif sebenarnya di dalam SPB ini, maksudnya tidak bisa ikut bergabung dan banyak hal karena usia saya tuh tidak terlalu kuat untuk berdiri lama karena saya pernah salah terjepit itu ya, kalau duduk lama atau kalau itu waktu itu ya Pak Leo yang banyak menggendong saya ya. Waktu saya sakit itu gitu. Jadi mohon maaf ya, tapi saya salut sekali dengan bapak-bapak ini. Entah bagaimana kok tiba bisa seperti ini begitu ya. Kok bisa dari luar biasa, dulu enggak. Apakah karena orang yang depan saya ini? Ataukah karena si kecil ini? Yang sini? Atau karena ada pelentanya? Atau semuanya ya, luar biasa. Saya juga kagum, terpesona, terpukau gitu sebenarnya ya. Saya coba mengikuti apa namanya itu di bagian yaitu sibuk masih sibuk ya. Nah sekarang ini saya bercerita aja saya masih kalau saya beribadah gitu, saya pulang itu berenung apa yang sudah disampaikan, tidak bisa hilang, dan saya merenungkan atau apa yang minggu kemarin terpukau sekali dengan empat berbicara itu ya. Nah kalau Bapak tadi mengatakan bahwa di situ adalah, kalau Bapak tadi menyatakan bahwa kesabaran, kita sabar mendengar mereka tuh bercerita lama, yang paling lama memang Pak Lambung ya, dengan terbata-bata tuh
terselak-selak. Tapi Karena nanti memang dia Pak Marcel, masih kurang satu punya dia kemarin itu. Kapan dia ketemu istrinya itu masih belum diceritakan tidak. Lupa saya pertanyaan kemarin. dia tuh lama berpikir-pikir tuh memikirkan apa, lupa dia masa lalunya itu ya, masih kecil. Nah, Pak Dokter ini ya, sekarang Pak Dokter, aku jadi kalau saya pikir itu pada masa kecil kita tuh dia kan orang-orang yang ya the have apa namanya pikir saya gitu ya, ternyata penuh pembantaian. Penuh pembantaian. Waktu kecil itu dihempas, dipukul, dibilang apa orang tuanya mengatakan beberapa binatang di kebun binatang itu keluar gitu. Saya cuma wow, luar biasa. Nah sekarang tuh begitu tadi ya, tetapi apa akhirnya sekarang jadi dokter. Pikir saya itu dokter dari awal tuh enak-enak saja ya. Ternyata tidak. Sampai beliau itu ingin menghendaki menjadi seorang pendeta. Karena saking dia itu dibully. Tapi satu hal yang saya sangat kagumi juga ya. Dia ucapkan cerita itu dengan penuh segala perasaan. Tapi di situ tidak ada dendam. Tidak ada benci kepada orang tuanya tuh. Ayahnya yang kejam itu maksudnya itu. Sampai saya berpikir juga, oh ternyata bukan saya saja. Ternyata saya masa kecil saya juga begitu sama Pak Leo tuh. Pak Leo tuh, karena kami tuh putra anak-anak tentara ya, anak tentara yang Anak kolong lah. Anak kolong. Iya, sering di perenungan ini sebenarnya untuk saya, tapi mudah-mudahan juga bisa terkenal juga. Dapat menjadi perenungan kita bersama dari cerita bapak-bapak keempat ini ya. Belum lagi kalau Sinta dalam ceritanya tidak sekarang sedang khawatir karena dia akan menjadi tugas. Bagaimana ya? Mudah kita datang semuanya menyaksikan bagaimana dia mau penampilannya sekarang jadi ditukus. Demikian. Jadi ini aduh mohon maaf, seperti Ayub nih ceritanya, seperti Ayub yang mendapat cobaan dari setan, dari iblis, karena Allah tidak memberikan cobaan ya, tapi Allah tidak paling menguji, tapi dibiarkan sampai ya kita mengerti masalah Ayubnya, tapi akhirnya dia selamat. Dan firman Tuhan. Tapi sebelumnya marilah kita menyanyi lagi dari Kidung Genap nomor 57 tadi, ayat yang kedua. Berkaitan dengan nas yang diperhadapkan kita pada malam hari ini, saya masih belum terlalu paham masalah Ayub ini. Mungkin saya langsung ada pertanyaan saja. Memang latar belakang di sini kalau kita melihat ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, sampai situ. Apakah yang pertama penyakit itu berasal dari iblis? Yang kedua, sekarang banyak bencana alam sekarang. Gempa bumi, hujan. Nah, bencana itu apakah berasal dari iblis? Terima kasih. Bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ruji, kami persilakan. Firman Tuhannya. Memang kayak dibilang Pak Mas tadi,
Bapak-bapak ini bukan betul-betul apa artinya tidak seperti yang waktu zaman-zaman kami dulu dengan Pak Marcel. Saya sudah lupa-lupa itu waktu kita ibadah di tempatnya Pak almarhum Pak Hadi. Pak Marcel masih ingat? Iya Pak. Itu 4 orang aja kita kan. Pak siapa namanya? Pak Suparto. Oh iya. Yang mertuanya Pak Anu Lambung. Suparto Hadi. Iya, Suparto. Itu kami 4 orang aja sampai mau pulang itu sampai ayam berkokok baru kami pulang bersama-sama dengan saya, Pak Marcel, Pak siapa? Pak Pran. Karena diskusi. Diskusi. Jadi karena kami salut dengan Pak Hadi. Pak Suparto Hadi kalau dia memberikan wejangan-wejangan begitu masuk akal ya semua. Jadi di situ kami bisa mengambil hikmahnya bahwa hidup ini begitu karena kami percaya bahwa Pak Suparto ini bukan main, anaknya 13 malah. Ya. Dengan Pak Pran 13. Masalah kebaktian SPB ini begitu lama karena orangnya kecil orang ini. Pak Anu juga, dan mungkin juga ini kemajuan ini karena ditunjang dengan ilmu pengetahuan, yaitu tinggal dikirim aja seret langsung muncul karena Sidin tidak ada di sebelah tempat kita ini, maka Sidin tidak melihat informasi perkembangan. Karena Sidin tidak ada, jadi biasa ngomong juga ke sebelah bahwa ini ada di mana. Nah, kebetulan tadi saya hendak mengirim, jadi itu ya tidak apa-apa lah. Ya, karena ini kan kebersamaan kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya ingin sedikit berbagi saja. Shalom, selamat malam buat kita semua. Mungkin kita sudah sering sekali mendengar cerita tentang Ayub, tapi mungkin jadi pertanyaan juga, pernahkah kita semua baca ayat kitab ini sampai selesai? Sehingga tidak sepotong-sepotong. Puji Tuhan saya sudah baca ini sampai selesai. Pertama saya menemukan mengapa Ayub ini punya celah untuk dicobai, padahal ini orang saleh. Itu bisa dilihat. Itu bisa dilihat di Ayub pasal 1 ayat yang keempat dan kelima. Itu celah pertama. Kenapa? Yang mungkin bisa saya pahami begitu ketika membaca nas ini. Ayub pasal 1 ayat yang keempat berkata, anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudaranya perempuan, mereka diundang untuk makan minum dan bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan mengutuki Allah dalam hati. Tapi saya tidak melihat anak-anaknya yang bertobat kepada Tuhan. Ini celah pertama. Mungkin terlalu sayang dengan anaknya hingga kesalahan pun dia yang harus tanggung. Ini celah yang iblis manfaatkan untuk mencobai si Ayub ini atas izin Tuhan. Sehingga yang kehilangan pertama kali kalau dibaca secara tuntas itu anak-anaknya yang mati duluan. Ayub ini hidup sejaman dengan Abraham, Ishak, Yakub. Karena jumlah harta kekayaannya itu dihitung dengan ternak. Itu yang pernah saya baca. Jadi kalau ada yang punya informasi lain, boleh kita saling berbagi. Berikutnya, sebelum kita baca pasal 38 sampai 40 itu adalah jawaban Tuhan. Atas apa? Keluh kesah Ayub. Jadi kalau bapak-bapak membaca Ayub dari pasal 2 sampai dengan pasal 37, isinya ada begitu banyak keluh kesah Ayub, ditambah ada 3 orang temannya, Elifas, Jofar, dan Bildad, yang berupaya juga menegur Ayub tetapi menghakimi Ayub seolah-olah apa yang dia katakan itu, konsep yang mereka sampaikan itu begitulah Tuhan. Tapi nanti kita bisa baca di pasal-pasal terakhir setelah 40 ke atas, itu Tuhan marah dengan Elifas, Jofar, dan Bildad. Bahkan Tuhan minta mereka harus bertobat.
Mereka harus persembahkan korban karena apa yang mereka perkatakan kata Tuhan tidak seperti itu Tuhan. Wah. Padahal ketika kita baca apa yang dikatakan Elipas, Zofar, Bildad itu indah semua Bapak Ibu. Menyinggung Tuhan dengan kata-kata yang manis sekali, ya seolah-olah ini benar gitu. Tapi kalau kita baca satu ayat ini saja sudah mewakili, demi Allah yang hidup yang tidak memberi keadilan kepadaku. Maka kita percaya bahwa Allah itu adil. Ini sudah satu kalimat saja, belum nanti Bapak Ibu bisa baca banyak lagi apa yang Ayub perlu kesahkan. Dan ini jawaban Tuhan yang kita baca ini di ayat yang ke-31 ini adalah jawaban Tuhan kepada Ayub. Salah satunya Tuhan bicara, dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika, membuka belenggu bintang belantik? Ini berhubungan yang saya baca sampai yang ke-38 ini bicara tentang hukum alam yang Tuhan Allah sudah tetapkan. Beberapa ilmu astrologi pada masa itu betul-betul dipakai untuk pelayaran, untuk pertanian, untuk orang mengelola kehidupannya. Salah satu yang saya coba temukan juga sebagai contoh, bintang biduk itu kalau dalam bahasa astrologinya itu Ursa Major, itu gugusan bintang yang mengelilingi kutub yang tidak pernah terbenam. Lalu bintang Mitahul Huruj itu yang lebih kita kenal sekarang itu dalam referensi yang saya baca ini lebih mirip dengan zodiak. Dan bapak-bapak, saya orang yang tidak berani membandingkan hidup saya dengan Ayub. Kenapa? Karena sepanjang yang saya baca ini menderitanya luar biasa. Begitu dia hancur, sehancur-hancurnya, miskin semiskin-miskinnya, dihina sehina-hinanya, bahkan dapat sakit penyakit yang tadi Pak Ruji katakan apakah sakit penyakit itu berasal dari setan. Dalam konteks Alkitab ini, barah yang didapat oleh Ayub dalam Alkitab sesuai ini itu dari iblis. Tapi apakah penyakit yang kita derita berasal dari iblis pada masa kini? Saya tidak bisa katakan iya, tidak bisa katakan tidak. Tapi yang pasti sakit kita itu terjadi karena kita salah mengelola hidup kita, salah mengelola diri kita, salah dengan pola makan kita. Saya mungkin sekarang hipertensi ada, asam urat juga ada. Saya pikir itu bukan karena setan, itu karena saya yang tidak menjaga pola pikir saya. Dan banyak lagi mungkin sakit penyakit yang kita miliki dalam hidup kita. Tapi cabut semua hal yang dia ucapkan salah tentang Tuhan, dan apa yang terjadi, Tuhan memulihkan. Mungkin sakit penyakit yang kita derita, saya pernah sakit 2021, ada tumor yang saya derita. Saya memahaminya bahwa itu proses Tuhan membentuk saya, sehingga saya tidak bisa nyanyi lagi, tidak ada yang seperti saya nyanyikan. Tapi saya puji Tuhan bisa hidup sampai hari ini karena belas kasihan Tuhan, dan saya belajar menerima itu. Itulah mungkin proses Tuhan membuat saya kembali. Dan secara jujur saya akui, seandainya bukan karena sakit itu, mungkin saya tidak bisa bangun ibadah setiap malam di rumah. Tapi begitu saya sakit, sejak hari itu kami mulai membaca Alkitab, dan sampai hari ini saya dan anak-anak saya sudah masuk di kitab Amsal dari Kejadian. Dan itu hikmah buat saya. Itu pelajaran berarti. Kalau bukan karena sakit itu, mungkin saya tidak akan pernah ada ruang doa dengan anak-anak dan istri. Jadi ya belajar menerima itu lebih baik dan berdamai dengan diri sendiri, karena Tuhan kita tidak bisa mengintervensi. Apa yang Tuhan putuskan mungkin itu yang terbaik menurut Tuhan, karena Dia Tuhan, kata Imam Eli. Apa yang terbaik itu yang Dia lakukan. Itu yang mungkin bisa saya bagikan. Terima kasih, Tuhan berkati. Sampaikan firman Tuhan. Mungkin dari bapak-bapak yang lain ada yang mau menyampaikan firman Tuhan, kami persilakan. Ya, Pak Yudi, silakan. Coba memberanikan diri juga. Ada kesaksian mungkin ini kesaksian yang pertama di Impok SPB. Ya, jadi saya juga mencoba mengaitkan saja kenapa mungkin malam ini terpilih firman Tuhan menjadi kitab Ayub, karena saya ingat juga nama anak saya Mima itu juga dulu dipilih dari anak Ayub ini, ya dari ipar saya. Jadi katanya Mima, katanya. Terima kasih aku bilang kan. Terus juga firman Tuhan malam ini ketika ada kata beberapa 3 kata bintang ini, saya juga ingat waktu saya zaman kuliah. Saya dulu kuliah pelayaran, tapi akhirnya ternyata kerjanya bukan di pelayaran gitu kan, walaupun sempat di perhubungan dulu awalnya. Jadi saya ingat waktu belajar ilmu astronomi ini, benar kata Pak Luki tadi,
bahwa kami itu ada kitab, kayak kitab ilmu perbintangan. Jadi untuk mencari posisi kapal itu secara manual itu, jadi kalau di laut itu cukup cari tanggal, hari, kapan, cari itu, nanti muncul bintang-bintang yang pokoknya yang paling terang per malam hari. Jadi ada beberapa bintang nanti dimunculkan, dikalikan. Jadi jawaban untuk satu soal itu 4 halaman folio itu, Pak. Dan jarang juga ada yang bisa betul. Ada yang kapten yang ngajar itu biasanya kalau salah itu bisa mukul kepala pakai penggaris, kapten kami itu ngajar itu. Tapi terkait ilmu perbintangan ini, dan juga saya coba mengaitkan isi firman Tuhan ini, karena di sini kayaknya Tuhan menjawab Ayub. Tapi saya melihat ini seperti mengingatkan saya terhadap masalah yang saya hadapi ini, bahwa bagaimana Tuhan berkuasa atas alam semesta ini. Kemarin ketika saya menghadapi masalah tanah ini, Pak, orang yang bermasalah itu kayak saya lawan semua gitu kan. Awalnya sampai ini informasi terakhir kemarin tuh mereka mau melaporkan saya gitu. Karena katanya ada dalam WA saya itu kayak nada pengancaman. Jadi mereka melapor balik, karena sebelumnya saya yang sudah melaporkan duluan pengerusakan bangunan kan, dan sedang diproses di Polres. Nah terus mereka informasi kemarin hari Sabtu itu mau melapor balik, jadi katanya saya mau dilapor. Bapak, dan biarlah saat ini kuasa terang Kristus yang menjaga dan menyertai, di mana ia telah melaksanakan operasi dan saat ini dalam proses pemulihan. Berkatilah tim medis, dokter, perawat, siapapun yang menemani, memberikan perawatan, terkhusus makanan minuman,
Tuhan juga berkati semuanya. Bagi istri, anak-anak, dan keluarga yang boleh menemani, juga berikan kesabaran, kesehatan bagi mereka semua. Kami akan percaya, saudara terkasih kami, Bapak Tumara, boleh mendapatkan kekuatan, kesehatan, dan dipulihkan kembali, dan boleh berkumpul kembali bersama kami. Dari tempat ini Bapak, kami bersama-sama berdoa, kuasa Tuhan boleh terjadi dalam hidup dan kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pun berdoa, diberkatilah orang-orang yang kami kasihi, diberkatilah istri, anak-anak kami, orang tua kami, baik anak-anak kami yang dekat dengan kami, yang jauh daripada kami, menantu, cucu kami masing-masing. Tuhan mengenal pribadi kami semua. Demi dan di dalam kuasa Tuhan Yesus kami berdoa sebagaimana doa yang Kau ajarkan. Bapa kami di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kesempatan bagi kita untuk menyampaikan berkat Tuhan, menyampaikan sembah syukur. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa menyertai hidup kita saat ini sampai selama-lamanya. Ya, terima kasih kepada Bapak Minggu Kampus 12 Juni tahun 2003 dengan liturgus Bapak Sinta, Bapak Edwin Toto, ada pada tahun 9 hal yang besar. Ya, akan juga kesempatan ini juga ini juga semua berkat Tuhan. Kami mohon kesediaan Pak Pendeta untuk berdoa untuk kita makan pada malam. Terima kasih Bapak di surga, ibadah persekutuan kaum Bapak boleh terjadi. Kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Biarlah kuasa Roh yang Kudus selalu memampukan kami. Dan saat ini warga Pak Yudi saat ini telah menyediakan berkat makanan minuman bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus yang kudus dan hidup. Terima kasih Bapak, pun juga sebentar lagi kami akan berpisah. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuntun kami sampai ke tempat
kami dengan selamat berkumpul dengan orang-orang kami kasih. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Amin. Cuci lah. Bebas lah. Ada 12. Ini dua. Betul. 6. Silahkan pilih televisi atau mesin cuci. Ben, mantaunya mau Ben lah. 6. Nah, kakak yang beruntung. Ayo punya. Iya, Pak Tatang rupanya. Silakan pilih. Bagaimana? Yang di belakang apa ada 41? 41. Belakang bupati. Boleh diganti satu persatu lah. Saya mungkin nggak ada. Bakar. Bagaimana? Angus kan? Cabut be. Cabut lagi. 51. Rupanya Pak Haji. Silakan. Iya. 93.
Harus dibuktikan. Kue panggri ya daw, nah. Hah? Wah. Bong, langsung boleh panggri daw, nah. Bong. Padop dah. Iya, iya.